lagi di channelku Maria. Kali ini super duper excited karena aku bisa nge-review ini salah satu complexion yang kemarin udah banyak banget kalian request dan komen-komen di channel YouTube aku maupun nge-DM dari Instagram. Karena memang semenarik itu ya untuk produknya, yaitu dari OMG yang coverless cushionnya seperti ini. So kemarin tuh aku sempet harus PO dulu, jadi waktu launch itu aku langsung beli ya. Tapi PO-nya sekitar 1 mingguan dan baru kemarin akhirnya sampai dan pastinya langsung akan aku review ke kalian. Kupas tuntas mulai dari packagingnya kayak gimana, teksturnya waktu dipakai di wajah aku, sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang udah nungguin banget nih video reviewnya, pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Seperti biasa yang pertama aku akan ngebahas dari segi packagingnya, nih masih OMG banget ya. Perpaduan warna merah dan juga hitam. Yang di bagian depan ini ada nama produknya OMG Coverless Cushion dengan beberapa klaimnya nih. High coverage, udah gitu no oxidize, dan di sini disebutkan with color advanced technology. Terus masih ditambah ada kandungan SPF 30 PA+++, ultra fine smooth particle. Oke, banyak banget untuk klaimnya. Nanti langsung akan kita buktikan aja waktu dipakai di wajah aku. Untuk shade yang aku pilih ini 31W yang beige karena sepertinya agak kekuningan gitu yang biasanya ngebuat muka kelihatan fresh ya. Udah gitu di bagian belakangnya ada klaimnya lagi 24 hours long lasting dewy finish moisturizing. Jadi dia bakal bisa awet sampai 12 jam dengan dewy finish. Oke, nanti kayak gimana ya di tipe muka kulit aku yang normal to oily untuk finishnya. Dan pastinya aku akan kasih tunjuk detail ingredientsnya buat kalian yang penasaran untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Selain itu ini ada klaim produk, nanti langsung akan aku bahas sambil diaplikasikan di wajah. Udah gitu ada cara pakainya, dan pastinya untuk produknya OMG ini, karena memang brand lokal Indonesia, dia sudah halal dan juga BPOM. Jadi kalian nggak perlu mempertanyakan lagi ya, produknya aman buat kita pakai. Oh ya, ternyata masih ada lagi kandungan skincare-nya nih, yaitu vitamin E dan jojoba oil. So, menurut aku lumayan lengkap ya, padahal nih untuk netonya bentar, 15 gram. Itu harganya kemarin aku beli cuma sekitar 50 ribuan, karena memang baru launching ya. Bahkan nggak sampai 49.900 kalau nggak salah ya. Tapi memang untuk harga yang sekarang 65 ribuan sepertinya ya, nanti langsung akan aku tulis aja di sini. Kalian bisa langsung klik untuk harga terupdate-nya juga di kolom deskripsi. Dengan kandungan-kandungan dan klaim yang cukup mencengangkan, ini harga cushion 50-60 ribuan itu benar-benar udah terjangkau ya. Nanti kita tinggal lihat aja ya apakah memang sesuai dengan klaimnya. Dan sekarang untuk packaging dalamnya, ini di sini perpaduan hitam dan merah juga. Yang secara kelihatannya sih ini kayak ada tulisannya aja coverless cushion. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat, ini bagian OMG-nya tuh dibuat timbul gitu. Jadi kesannya bukan yang biasa banget, walaupun memang ini bahannya dari plastik, cuman karena dough seperti ini sih masih terlihat elegan. Udah gitu di bagian belakangnya, selain nama produknya, ini juga ada nama shade-nya. 31W beige, udah gitu ada expiry date-nya nih sampai di tahun 2027. Tapi sepertinya sih kalau sudah dibuka, bentar, ada keterangannya nggak ya? Biasanya kalau cushion tuh sekitar 1 tahunan aja setelah kalian buka segelnya ya. Dan masuk sekarang ke packaging dalamnya, ini kalau aku buka sama dengan cushion pada umumnya ada kaca yang tanpa penutup ya, langsung bisa dipakai aja. Terus di bagian sini ada puffnya. Yang ini juga sudah mengikuti puff kekinian ya, yang bentuknya teardrop kayak gini, aku selalu suka. Karena memang ujungnya lancip, jadi bisa mengaplikasikan lebih presisi di area bawah mata, lipatan-lipatan hidung, pokoknya kayak area sempit wajah. Nanti kita tinggal lihat aja kualitasnya kayak gimana. Terus kalau aku buka, barulah tuh ada cushionnya. Di situ masih tercover dengan bagus, jadi untuk produknya pastinya steril. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja akan aku kasih tunjuk untuk pengaplikasiannya di wajah aku. Ini udah aku pakai untuk si cushionnya. Lengkapnya bisa dilihat di videoku yang berikut ini. Seperti biasa, kayak gini kondisi wajah aku ya sebelum mengaplikasikan untuk si cushionnya. Akan aku zoom di sini. Ada beberapa imperfection, khususnya ini di dagu aku lagi kayak mau ada jerawat kemerahan gitu. Pas banget kan, nanti kita buktikan untuk klaimnya ya. Dan di sini langsung akan aku pakai aja untuk cushionnya di wajah aku. Dan kayaknya aku akan mulai yang ada nodanya ini. Seperti biasa aku pakai pencahayaan dari sinar matahari di jendela, jadi sisi kanannya itu memang sedikit lebih terang dibandingkan yang kiri, karena jendelanya ada di kanan ya.
Udah gitu di sini untuk puffnya tadi aku sempat kasih tunjuk, ini warnanya hitam dan lumayan tebel sih, tapi nggak yang tebel banget dan agak empuk. Jadi nanti kita akan lihat aja untuk kualitasnya kayak gimana. Ini aku buka dulu untuk penutupnya buat kasih tahu untuk yang 31W beige itu kayak gini warnanya. Tadi juga lumayan banyak nempel ya, sayang banget tuh tadi di penutupnya. Nanti kita akan pakai aja, tapi sepertinya nggak sekarang, karena aku pengen kasih lihat coverage waktu dipakai di wajah. Nanti aja deh, pokoknya. Oke, langsung aja ya, aku akan pakai di sisi kiri wajah aku, kebetulan yang tadi ada kemerahan di dagu. Ini aku tap, tapi karena teksturnya lumayan, apa ya, liquid, jadi aku tuh nggak terlalu tekan banget, takutnya nanti kebanyakan, ataupun jadi kayak medok gitu. Aku akan kasih tunjuk beberapa kali tap nih di wajah aku. Wow, bener kan kalau teksturnya tuh agak basah. Biasanya itu satu kali tap ringan aja udah kayak gini coveragenya. Pastinya aku akan coba blend dulu ya, karena kayaknya aku lumayan kebanyakan ngambilnya, jadi aku langsung masuk ke area dahi aja. Biar lebih kayak merata gitu, nggak cuman di area sekitaran hidung. Dan di sini sih untuk warnanya sepertinya cukup oke ya. Nanti kita akan lihat setelah di blend semuanya di wajah. Karena di sini aku rada panik, kebanyakan kayaknya ngambilnya tuh. Harusnya tadi di tap di penutup cushionnya dulu ya. Tapi nggak apa-apa, langsung aku akan aplikasikan juga ini di daerah dagu aku yang ada kemerahan jerawatnya. Kayak baru mau berjerawat sih ini. Dan beberapa kali tap-tap, tuh kalian bisa langsung lihat aja ya. Dia langsung tercover dan kebetulan ada kayak bekas jerawat kehitaman juga tadi di bawahnya, langsung flawless dong. Ya, dan yang menarik nih untuk puffnya waktu aku cek, ini nggak terlalu banyak nyerap produk tuh, hampir semuanya nempel di wajah. Jadi ini mirip puffnya Makeover Power Stay Demi Matte. Aku suka karena dia nggak terlalu banyak menyerap, jadi untuk si cushionnya itu pastinya bisa nempel maksimal ke wajah. Oke, aku akan lanjut dulu blend-blend di tempat yang lain-lainnya ya, karena ini kayak nggak habis-habis gitu. Padahal baru satu kali tap aja loh. Aku belum ngambil lagi. Jadi ya udah, aku akan ratakan dulu aja. Khususnya sih yang aku kasih tunjuk ini di area bawah mata, terus noda-noda yang ada di pipi. Terus kayaknya ini agak nggak terlalu fokus ya, nggak tahu kenapa. Tapi ya udah, kita lanjut dulu. Kayak gini untuk finishnya, sisi kiri wajah aku udah merata ya warnanya dibandingkan yang kanannya. Sekarang saatnya akan aku zoom. Seperti ini untuk penampakan realnya di wajah aku. Tapi sebentar, ini kayaknya pencahayaannya terlalu terang ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Aku akan tunggu agak redup dulu. Ya, kira-kira ini cahaya normalnya kayak gini. Menurut aku sih ini untuk bagian sisi kiri wajah aku sudah mengcover ya imperfectionnya, bener-bener kayak nutup gitu. Tapi di bagian pori-pori kalau aku zoom tidak terlalu menyamarkan, karena ini finishnya memang agak glow, jadi biasa aja. Sedikit lebih smooth tapi bukan yang kayak tersamar banget gitu porinya. Cuman ini warnanya aku suka sih, karena sepertinya match ya di tipe warna kulit aku. Gak keputihan ataupun gak kegelapan, kuningnya juga pas, jadi kayak ngebuat fresh aja kelihatannya di wajah aku. Dan seperti ini ya kelihatannya dari jauh, hasilnya memang sesuai dari klaimnya, dia dewy finish, bukan yang matte banget, agak sedikit glow, tapi juga bukan yang banyak banget. Apalagi warnanya ini pas dengan tipe skin tone aku, jadi oke ya. Ini sekarang aku akan aplikasikan di sisi kanannya. Aku masih bener-bener suka sih sama puffnya ini karena dia nggak menyerap banyak produk, pas dipakai pun juga aman, bukan yang kelihatan tipis banget gitu ya, kayak masih nyaman, jadi aku nggak perlu pakai puff aku yang lain. Apalagi dari coveragenya, ini aku harus hati-hati ya, sekarang ngambilnya juga nggak perlu aku tekan tuh udah kayak gini untuk si coveragenya. Sesuai dengan klaimnya tadi, dia menyebutkan dapatkan tampilan kulit halus yang flawless, dengan OMG Coverless Cushion dapat disesuaikan dari natural hingga full coverage. Jadi kalau kalian mau natural aja bisa, tapi kalau mau lebih full, ini sih di aku kayak hitungannya cepet banget ya fullnya. Ingat memang wajah aku tuh kan banyak imperfection, tadi kayak yang kemerahan sampai noda-noda di pipi. Ini tuh aku ambil satu kali tap ringan aja, udah cukup buat setengah wajah aku. Dan ini untuk sisi kanannya juga kayak gitu sih, aku nggak perlu nambah lagi, tinggal diaplikasikan aja sama kayak yang lain.
Oke, ini aku sudah hampir selesai meratakan ke seluruh permukaan wajah ya. Oh ya, tiba-tiba aku keinget tadi kan di bagian penutupnya masih ada si cushionnya, akan aku tes buat oksidasinya nanti. Aku swipe di tangan. Ini karena memang masih ada lagi ya. Sebenarnya coveragenya udah oke, tapi aku sayang aja sama yang di penutupnya ini. Jadi aku akan tambahkan di area-area noda kegelapan di pipi. Kalau kalian udah ngikutin channelku lama pasti tahu. Itu yang paling susah di cover. Jadi kita akan lihat nih seperti apa nanti hasilnya pakai cushion dari OMG ini. Dan seperti ini untuk hasilnya di muka aku udah selesai, sisi kanan kirinya terlihat ini kayak healthy skin gitu ya. Bukan yang terlalu basah tapi agak sedikit glow, jadi kesannya tuh kulit sehat aja. Dengan coveragenya sesuai dengan klaimnya natural hingga full cover yang bisa menyamarkan kemerahan bekas jerawat dan noda hitam, bener banget. Kalian bisa langsung lihat aja detailnya di wajah aku. So, aku akan kasih tunjuk before afternya ya di sini. Di bagian afternya pastinya dia udah meratakan warna kulit aku, udah gitu menyamarkan noda-noda, jadi udah sesuai klaimnya ya. Udah gitu, karena memang ini finishnya itu agak glow, jadi di tipe kulit aku yang normal tuh oily, aku harus hati-hati. Bener-bener ini aku harus tunggu dulu sampai bener-bener set di wajah, nggak bisa langsung ditimpa bedak. Oke, ini udah set di wajah aku, lanjut aku akan aplikasikan bedak dari Rose All Day ini yang dari Silhouette Loose Powder selalu ya, karena ini untuk oil controlnya tuh biasa aja menurut aku, dan dia warnanya translucent, jadi nggak akan terlalu merubah untuk base dari si complexion cushionnya ini. Selalu aplikasikan di sekitaran T-zone aku yang gampang berminyak kayak area hidung, terus di dahi aku, sampai di bagian dagu. Lanjut di sini biar lebih natural lagi karena memang finishnya tuh udah full coverage ya. Takutnya kan agak dempul, jadi aku swipe-swipe menggunakan brush. Oke, seperti ini untuk hasilnya di wajah aku setelah di set menggunakan bedak, memang lebih matte di area center wajah ya. Dan aku akan kasih tunjuk pakai jam aja karena HP aku lagi nggak ada di sini, sekitar jam 11.26 ya aku pakai. Oke, seperti ini untuk hasil makeupnya. Seperti biasa ya, flawless matte makeup. Selalu aku nggak menggunakan primer, setting spray ataupun highlighter. Jadi ini tadi cuma di set menggunakan bedak aja. Yang menurut aku kelihatan flawless karena dia bisa full ya mengcover noda-noda yang ada di sekitaran pipi aku. Padahal itu nodanya awalnya kegelapan banget. Sejauh ini aku rasakan di wajah aku walaupun udah di set menggunakan bedak juga masih ringan. Nanti kita akan lihat aja setelah aku pakai seharian ini bakal ngapain aja, kan aku update di akhir video. So pasti nonton videoku sampai habis buat tahu nih untuk cushionnya OMG dengan harga 50-60 ribuan cukup worth to buy nggak buat kalian coba. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau misalnya kalian tim gercep yang udah cobain juga untuk OMG coverless cushion ini, bisa sharing juga dengan komen-komen di bawah, sebutin juga tipe kulit kalian biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, ini aku setelah selesai ngomong-ngomong di video tadi udah lumayan lama ya, mungkin hampir 30 menit. Ini aku tes untuk oksidasinya, menurut aku sih kalau dilihat ini kayaknya sesuai klaimnya ya, nyaris nggak oksidasi untuk si cushionnya. So langsung aja nanti nggak sabar banget lihat ketahanannya. Ini sudah jam 3.40, pakainya sekitar 4 jam ya di muka aku. Kondisinya sih kalau dari jauh kayak kelihatan masih flawless ya. Dan di sini kalau aku zoom tuh di sekitaran hidung aku, ujung atas itu udah terlihat agak glowy mau berminyak. Bahkan di lipatan hidung kayak mulai berminyak juga ya. Terus di coverage di dagu masih lumayan oke. Yang tadi ada jerawat kemerahan, belum lumer. Cuman memang di bagian sekitaran hidung karena dia udah mulai berminyak tuh teksturnya agak kelihatan tuh pori-porinya. Kalian bisa langsung lihat aja detailnya di situ. Dan di dahi aku masih cukup aman ya, nggak terlalu lumer. So di sini aku akan coba tap-tap menggunakan tisu karena udah mulai berminyak berkeringat. Dan ternyata lumayan banyak tuh nempel di tisunya. Karena memang teksturnya tadi kan agak sedikit basah ya untuk cushionnya. Sekarang waktu di zoom kelihatan udah nggak glowy lagi, tapi bener ada kayak crack gitu di hidung karena dia sudah mulai berminyak. Dan di hidung atas aku tuh agak sedikit bolong-bolong gitu, walaupun kalau untuk coveragenya masih oke, kayak di area sekitaran pipi aku. Dan ini aku tes ketahanan keluar rumah seperti biasa ya, sorenya ini aku pakai masker. Dan nanti kita akan tes hasilnya kayak gimana di wajah aku setelah aku aktivitas seharian ini.
Terus ini aku udah di salah satu mall lagi makan gitu, sekalian aku pengen update aja kayak gimana nih di muka aku. Jadi sebelumnya ini aku buka setelah menggunakan masker ya, kelihatan di situ lumayan banyak nempel di masker sekitaran hidung dan T-zone. Dan di hidung atas aku emang sudah ngelopek tuh. Terus kalau kalian lihat, ini ada bekas kacamata. Di bagian lipatan hidung juga agak ngekrek. Terus di sekitaran dagu aku tuh sebenarnya sekitaran dagu dan mulut ya, itu tuh udah agak kurang rapi gitu, agak lumer di beberapa titik, tapi mungkin nggak terlalu kelihatan di situ. Di dada aku juga kayak gitu karena tadi aku pakai helm, keringetan juga. Walaupun secara coverage di pipi masih cukup oke ya, tapi ini sebenarnya ada yang luntur juga. Nanti detailnya akan aku kasih tunjuk pakai kamera aja di rumah ya. Dan ini aku udah on the way pulang, sebenarnya kayak masih agak gerimis gitu. Ini aku nggak pakai mantel, tapi setelahnya hujannya lumayan deres. Jadi aku kehujanan. Aku bakal kasih tunjuk detailnya nih. Setelah aku udah sampai rumah, jadi ini aku lagi ngelepas mantel gitu, bener-bener basah. Walaupun muka aku sih karena aku pakai masker terus ditutup kacanya ya. Nanti aku akan kasih tunjuk detailnya. Sudah jam 9.57 atau jam 10 malam. Pakainya udah 10 jaman ya, dan ini dalam kondisi masker dibuka tuh bener-bener udah banyak banget yang nempel. Karena tadi agak kena hujan juga, kondisinya di T-zone aku juga udah lumayan parah nih kalau aku zoom. Kalian bisa lihat sendiri tuh, berminyak banget khususnya di hidung aku dan kayak udah lumer gitu. Di bagian sekitaran dagu tadi yang aku bilang tuh, dia tuh sudah luntur juga, walaupun bukan yang kayak kelihatan banget jerawatnya, tapi udah lumayan longsor. Pokoknya di sekitaran hidung ini yang paling parah sih berminyaknya sama dagu. Ini untuk coveragenya sih masih lumayan, ada yang menutup, tapi kalau di sekitaran hidung, waktu aku swipe aja dia udah geser. Ini seperti biasa aku tap-tap pakai tisu biar kalian bisa lihat detailnya nanti, lumayan nempel banyak tetap ya di sini. Nih, kalian bisa langsung lihat longsor di atas hidung aku, terus di dagu aku kayak gitu juga hampir nyaris kelihatan jerawat kemerahannya. Dan ini di pipi yang aku bilang tadi tuh, sebenarnya dia udah agak luntur tuh, nggak terlalu rapi, kayak lumer gitu. Walaupun coverage yang pipi atas masih oke, tapi yang di bawahnya tuh karena kena minyak ya. Udah gitu di atas dahi aku nih luntur juga, tinggal di bagian atas alis aja. So untuk OMG Coverless Cushioning ini sih bukan yang tahan lama banget di tipe muka kulit aku normal to oily, karena di sini kelihatan sudah luntur ya di sekitaran T-zone. Mungkin 2-3 jaman masih oke, itu pun di indoor. Jadi aku saran kalau mau lebih awet tuh pakai primer sama setting spray ya. Karena sayang aja ya untuk harga cushion 60 ribuan, dia cukup terjangkau dengan coveragenya bagus. Dan finishnya aku juga suka karena kayak kulit sehat. Mungkin di tipe kulit normal to dry ini bakal lebih awet ya. Itu gimana setelah lihat review sampai tes ketahanannya? Cukup bertubi nggak buat kalian coba dan beli? Komen-komen di bawah.